Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihur Rahman, NIM 19051204013 dari Prodi Teknik Informatika 2019A. Kali ini saya akan membahas tentang web server dan DNS server. Pengertian sendiri dari web server yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Kemudian fungsi dari web server sendiri itu yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kemudian membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Keunggulan masing-masing web server. Web server ini ada Apache, Nginx, IIS, dan Little Speed Web Server. Di antaranya itu memiliki kelebihannya masing-masing. Apache yaitu pengaturan lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Nginx ringan, banyak fitur dan stabil, performa tinggi. IIS yaitu mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan kerja pengguna menggunakan PHP lebih stabil. Little Speed Web Server yaitu memiliki pencegahan DDoS serangan DDoS attack, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan .htaccess. Kemudian ini ada HTTP dan HTTPS. Ini macam-macam web server juga. Kemudian langsung ke percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skemanya yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu subnetting, router dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Ini ada router, 3 router. Ini dynamic routing, menggunakan dynamic routing. Kemudian ini di router 1 ada 2 lab, masing-masing labnya ada 3 klien, 3 PC. Kemudian di router 2 ini ada DHCP server, di mana nantinya klien-kliennya itu meminta DHCP atau minta IP kepada DHCP servernya, nanti dikasih langsung. Ini menggunakan wireless laptop ke API 1 dengan keamanan WPS. Kemudian yang smartphone ini tanpa keamanan. Untuk router 3 nya sendiri ada DNS server, kemudian web server, FTP server, dan mail server. Yang nantinya kita bahas yaitu DNS dan web server. Lanjut. Langkah percobaan. Buatlah skema. Sudah. Kemudian web servernya itu menggunakan IP 434343.1. Kita lihat web server ini sudah. Nah, kita menggunakan IP 434341. Kemudian nyalakan service HTTP di komputer web server. Kemudian edit file index.html, diedit, kemudian diganti isinya seperti ini. Oke, kita masuk ke web server, kita masuk ke service HTTP, ini indeksnya diedit. Nah, ini langsung masukkan di sini, saya sudah masukkan ini, kemudian save, ya kan. Ya sudah. Baik, coba pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi browser, kemudian jalankan IP dari web servernya. Nanti akan muncul seperti gambar berikut.
Oke, langsung kita simulasikan PC1, masuk ke desktop, web browser, masukkan 434343.1, go. Nah, nantinya akan menampilkan ini script ini yang sudah kita masukkan di HTTP tadi. Langsung kita coba yang di laptop. Server web browser 43.43.43.1, pastikan ini juga berhasil. Nah, sudah berhasil. Percobaan dari web server sudah berhasil. Di semua klien bisa mengakses web servernya. Kemudian DNS sendiri itu domain name server, adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address (IP address). Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address untuk website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang ingin Anda kunjungi. Jadi nggak repot-repot menghafalkan IP address dari tiap-tiap website. Dengan adanya DNS, kita hanya mengingat domainnya, namanya saja gitu. Fungsinya sendiri yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kira seperti ini. Nah, ini ada .com, .org, .net, .uk, dan banyak lainnya. Ini juga ada top level domain, kemudian root level domain. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Langsung kita ini macam-macam DNS. Nah, macam-macam DNS ini ada banyak. Yang pertama, e-record. Ini untuk menyimpan informasi soal hostname dan IPv4. Kemudian AAA record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6. MX record merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Gname record untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini Anda tidak perlu memperbarui DNS record, dan banyak lagi, ini masih banyak. Langsung ke skenario nya. Ini sama tadi sudah dibuat ya. Kemudian langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, kemudian hubungkan ke DNS server 33.33.1. Nah, ini sudah diisi. Untuk DNS servernya sendiri kita masukkan IP 33.33.33.1. Jadi nanti ke semua kliennya untuk konfigurasi IP-nya, DNS servernya itu menuju ke yang 33.33.33.1. Kemudian aktifkan service DNS pada DNS server dan tambahkan entry DNS seperti ini. Nah, nanti ditambahkan jarcom.com dan www.jarcom.com. Kita masuk ke DNS service DNS. Nah, di sini kita on kan dulu, kemudian kita beri nama di sini. Nah, seperti ini. Namanya jarcom.com, tipenya A record dengan address IP addressnya itu 43.43.43.1. Ini kan menuju ke web server. Kemudian kita save. Nah, nantinya seperti ini. Kemudian untuk yang www.jarcom.com itu bukan Gname, dengan hostname-nya jarcom.com. Jadi nanti ketika kita akses jarcom.com atau www.jarcom.com itu akan sama, menampilkannya sama yang tadi subscribe eraser itu. Kemudian pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup. Oke, kita PC1 command prompt nslookup jarcom.com. Lama ya. nslookup jarcom.com dan www.jarcom.com pada PC1 dan laptop.
Nah, ini sudah. Ini yang jarcom.com, servernya itu sendiri ini. Nah, kantul dengan address ini web servernya. Kemudian kita nslookup www.jarcom.com seperti ini. Ini ketambahan alias jarcom.com. Tadi mengaliaskan. Sama di laptop juga sama. nslookup jarcom.com. Nah, sama juga. Sama sih. Harusnya sama. Oh, sama. Kemudian pada PC1 dan laptop buka aplikasi browser, kemudian sarankan URL jarcom.com atau https.com. Oke. Enggak pakai FTP nih, enggak pakai. Kita coba ya. Coba yang di PC1 kita pakai yang jarcom.com. Apakah berhasil? Yap, berhasil. Kemudian kita coba yang smartphone. Oh, maaf, laptop. Gak apa-apa sih. Sama aja. Oh, kok masuk ke sini sih? Web server. Kita coba yang pakai www.jarcom.com. Hasilnya sama saja. Ya. Saya kira cukup untuk demonya web server dan DNS server. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.